Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Chu Feng dan yang lainnya tiba di Majelis Suci Qianwu, mereka langsung menuju ke lokasi di mana Bai Li Xuankong sedang beristirahat. Pada saat itu, selain Kompas Immortal yang sedang memberikan ceramah di luar, maka semua karakter penting Gunung Qianwu dikumpulkan di sini. Chu Feng menyebutkan kepada mereka, apa yang telah terjadi dalam formasi pembantaian pemakan darah. Dia memberitahukan kepada mereka, betapa kuat dan berbahayanya Aula Kegelapan. Apa, Master The Dark Hall sebenarnya memiliki garis keturunan yang sama seperti kamu? The World Devastator Immortal bergabung dengan Dark Hall, seru mereka. Setelah mengetahui semua yang telah terjadi, tidak satu pun dari orang-orang yang hadir dapat tetap tenang. Bahkan Nan Gong Longjian mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dengan betapa kuatnya Dark Hall ini, jika mereka menyerang Gunung Qianwu, bahkan mereka tidak akan bisa menahannya. Hanya saja, meskipun mereka khawatir, tapi mereka tidak bisa menyebutkannya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng menanggung cukup banyak beban. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka membebani Chu Feng lebih jauh lagi. Leluhur, peri zaman kuno dan yang mulia Raja Elf telah menjadi sekutu dengan Gunung Qianwu kami. Selain itu, demi mencegah orang-orang dari Aula Kegelapan menyerang Gunung Qianwu kami, ia telah secara khusus mengirim salah satu tetua kerajaan Elf mereka, yaitu Lord Liang Hua, untuk membantu Gunung Qianwu kami, kata Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Nan Gong Longjian bersinar. Dia pun buru-buru bertanya, Tuan Liang Hua, Chu Feng, apa yang kamu katakan itu adalah kebenaran? Tanya Nan Gong Longjian. Tentu saja, jawab Chu Feng sambil mengangguk. Kapan Lord Liang Hua datang? Tanya Nan Gong Longjian. Orang yang paling berpengalaman di antara orang-orang di sini, itu adalah Nan Gong Longjian. Dengan demikian, dia tahu tentang Lord Liang Hua dari era Elf kuno. Lord Liang Hua sangatlah kuat. Nan Gong Longjian merasa bahwa jika Tuan Liang Hua datang untuk membantu Gunung Qianwu, bahkan Aula Kegelapan tidak akan berani dengan ceroboh menyerang Gunung Qianwu. Dia sangat bisa memastikan keamanan Gunung Qianwu. Orang tua ini sudah ada di sini, ucap Liang Hua. Tepat pada saat itu, Lord Liang Hua tiba-tiba saja berjalan keluar dari kehampaan. Oh surga, Tuan! Setelah melihat Lord Liang Hua, selain Chu Feng, Bai Ruoshan, Bai Suyan, dan Jiang Wuxiang, semua orang tidak bersama dengannya langsung tertegun. Bahkan Nan Gong Longjian bereaksi dengan cara seperti itu. Harus dikatakan bahwa penampilan Lord Liang Hua datang ini, itu sebagai kejutan yang sangat menyenangkan bagi mereka. Dia telah menyebabkan hati gelisah mereka menjadi jauh lebih nyaman. Penampilan Lord Liang Hua, kembalinya Chu Feng, dan reuni keluarga Nan Gong Longjian, semuanya merupakan peristiwa bahagia berturut-turut. Karena itulah, orang-orang yang hadir sangatlah senang. Awalnya, Bai Li Xuankong telah merencanakan untuk menyiapkan pesta perayaan. Namun sayangnya, Chu Feng tidak bisa duduk santai bahkan hanya untuk sesaat. Alasan untuk itu adalah, karena alasan mengapa dia kembali ke Gunung Qianwu ini sangat mendesak, itu sebenarnya karena Yao Er. Setelah mengetahui apa yang Chu Feng rencanakan akan dilakukan, Bai Li Xuankong membuat keputusan cepat untuk masuk kembali ke sisa-sisa era kuno dengan Chu Feng, dan bertemu dengan lelaki itu dengan nama Long Lin lagi. Selain itu, kali ini, bahkan Lord Liang Hua memutuskan untuk menemani mereka. Karena Lord Liang Hua adalah Grand peringkat 8 Martial Emperor, serta keberadaan yang hampir menjadi puncak Martial Emperor, maka fondasinya menyebabkan yang lain merasa percaya diri bahkan ketika menghadapi Long Lin. Setelah melewati formasi spiritual, Chu Feng kembali memasuki sisa-sisa era kuno dengan sangat lancar. Segera, Chu Feng dan yang lainnya muncul di wilayah Long Lin lagi. Ketika Chu Feng melihat Yao Er, pikirannya yang tertekan segera merasa jauh lebih baik. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya Yao Er yang tidak terluka, bahkan kultivasinya juga meningkat.
Dia bukan lagi kaisar marsial peringkat 1, dan telah menjadi kaisar marsial peringkat 2. Chu Feng, Lord Bailey, ucap Yao Er yang sangat senang melihat Chu Feng dan yang lainnya. Dia pun segera berlari menuju Chu Feng. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, Long Lin itu sebenarnya tidak menghentikan Yao Er kali ini. Sebagai gantinya, ia membiarkannya berlari ke sisi Chu Feng. Tidak buruk. Kecepatan terobosan kamu bahkan lebih cepat dari yang aku perkirakan. Tampaknya kamu sudah bisa membantu aku, ucap Long Lin. Pada saat itu, Long Lin juga sangat senang. Bahkan tatapannya tertuju pada Chu Feng sepanjang waktu. Tatapan Long Lin menyebabkan Nangong Longjian dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman, dan bahkan tidak senang. Alasan untuk itu adalah, karena Long Lin hanya menempatkan Chu Feng dalam pandangannya. Nangong Longjian, Bailey Xuankong, dan bahkan Lord Liang Hua, yang merupakan para ahli ini, semuanya diabaikan olehnya. Betul sekali. Mereka diabaikan, mereka semua benar-benar diabaikan. Meskipun mereka berada dalam garis pandangnya, tapi dia berpura-pura bahwa mereka tidak terlihat. Long Lin sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Pada saat ini, Nangong Longjian merasa sangat tidak puas. Dia pada awalnya ingin mengatakan sesuatu. Dan, slap. Namun tepat ketika Nangong Longjian ingin mengatakan sesuatu, tangan yang sudah tua namun kuat meraih lengannya. Dia berbalik untuk melihat, dan itu sebenarnya adalah Lord Liang Hua. Tuan Liang Hua memandang Nangong Longjian tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya kepada Nangong Longjian. Namun demikian, tindakan sederhana itu menyebabkan Nangong Longjian merasa sangat terkejut. Niat Lord Liang Hua ini sudah sangat jelas. Dia mengatakan pada Nangong Longjian untuk tidak bertindak sembrono, karena lawan mereka sangatlah berbahaya. Bahkan ketika Lord Liang Hua merasa bahwa Long Lin berbahaya, bagaimana mungkin dia, Nangong Longjian, itu bisa memiliki kemampuan untuk bertengkar dengannya. Karena itulah, meskipun dia tidak mau, Nangong Longjian memutuskan untuk diam. Ketika dia melihat ke arah Long Lin lagi, ada kewaspadaan tambahan di tatapannya. Senior, aku telah kembali sesuai janji kita. Apakah kamu dapat melepaskan Yao Er sekarang? Tanya Chu Feng. Tentu saja, namun sayangnya, itu hanya dengan syarat, bahwa kamu akan membantu aku melakukan satu hal, kata Long Lin. Senior, tolong katakan padaku apa itu, kata Chu Feng. Dia tidak berani mengabaikan rekan Long Lin ini. Meskipun dia sudah menjadi kaisar bela diri dan telah bertemu Raja Elf, Master Aula Kegelapan, Tuan Liang Hua, Immortal Pemusnah Dunia, dan banyak ahli puncak lainnya di Tanah Suci bela diri, tapi sensasi berbahaya yang dipancarkan Long Lin masih sangat kuat. Long Lin benar-benar terlalu berbahaya, dan bahkan jauh lebih berbahaya daripada Master Aula Kegelapan. Karena itulah, Chu Feng tidak berani mengabaikannya. Ini sangat sederhana, ucap Long Lin. Saat Long Lin berbicara, dia mengeluarkan dua item. Mereka adalah gerbang dan pedang. Gerbang itu berwarna transparan, dan sepertinya itu dibentuk dari kaca. Tingginya 2 meter, dan lebarnya 1 meter. Pedang itu memancarkan cahaya merah, berkedip-kedip, dan gelombang panas. Itu ditempa dari besi yang berapi-api, dan itu adalah pedang panjang 7 kaki yang berapi-api. Ini, setelah melihat gerbang dan pedang, mata semua orang yang hadir mulai bersinar dengan takjub. Baik gerbang itu maupun pedang itu, keduanya bukanlah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dan juga persenjataan kekaisaran. Namun mereka adalah hal-hal yang bahkan lebih berharga daripada persenjataan kekaisaran. Mereka sepertinya bukan milik Tanah Suci Martialism ini. Adapun Long Lin itu, dia tampaknya sudah mengantisipasi bahwa Chu Feng dan yang lainnya akan terkejut. Dengan demikian, dia tidak peduli dengan Chu Feng dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia berjalan langsung ke pohon raksasa, dan menempatkan gerbang di atasnya. Kemudian, dia mulai membentuk segel tangan dan menggumamkan mantra khusus tanpa henti. Bas-bas. Tiba-tiba saja, gerbang dan pohon itu menyatu. Gerbang yang sebelumnya transparan itu, kini benar-benar mulai berkilau dengan cahaya dan ruang yang terdistorsi muncul di dalamnya.
Dentang. Kemudian, Long Lin membalikkan pedang di tangannya. Sambil memegang pedang, dia mengarahkan gagangnya ke arah Chu Feng dan berkata, "Pegang pedang ini, dan masuklah ke sana. Setelah kamu memotong semua tanaman merambat yang mengikat aku, maka kamu dapat membawa gadis Yao itu pergi," ucap Long Lin. "Tanaman merambat yang mengikatmu?" seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng segera bersinar. "Ya, tanaman merambat yang mengikat aku," jawab Long Lin sambil tersenyum. Dia tidak berusaha menyembunyikan apapun. "Yakinlah, selama kamu bisa mencapai ini, aku pasti akan menepati janji aku," tambah Long Lin. "Aku harap kamu akan bisa menepati janji kamu," ucap Chu Feng dan berjalan maju. Dia meraih gagang pedang itu, dan mulai berjalan menuju pintu masuk itu. Chu Feng. Pada saat itu, Baili Xuankong meneriakkan nama Chu Feng. Itu karena, dia sangat khawatir. Dia merasa bahwa apa yang Long Lin ingin Chu Feng lakukan, ini tidak sesederhana itu. Kalau tidak, dia tidak akan meminta Chu Feng kembali ke sini hanya setelah dia menjadi kaisar bela diri. "Leluhur, yakinlah padaku. Aku akan kembali dengan selamat," ucap Chu Feng sambil berbalik dan tersenyum ringan. Kemudian dengan pedang di tangan, dia memasuki gerbang. Setelah Chu Feng melewati gerbang itu, garis pandangnya menjadi buram. Ketika penglihatannya kembali normal, Chu Feng menemukan bahwa ia telah tiba di dunia yang lain. Tempat ini adalah dunia yang terisolasi. Ruang itu sangat luas, dan jauh lebih besar dari yang telah diantisipasi oleh Chu Feng. Hanya saja, ruang luas ini dipenuhi tanaman merambat. Tanaman merambat telah sepenuhnya menutupi jalur Chu Feng. Selanjutnya, banyak jimat yang memenuhi area di bawah tanaman merambat. Jimat itu saat ini berkilauan dengan cahaya yang berkedip-kedip. Jimat itu membuat tanaman merambat ini bahkan menjadi lebih luar biasa, dan bahkan menjadi lebih kuat. Namun yang paling penting adalah, saat Chu Feng melangkah kaki ke tempat ini, dia merasakan tekanan yang sangat kuat. Bukan hanya tekanan yang menekan tubuhnya, tapi itu bahkan menekankan dantian dan jiwanya. Dihadapkan dengan tekanan itu, bahkan bernapas saja menjadi sangat sulit bagi Chu Feng. Berada di tempat ini, kekuatan Chu Feng sangat dibatasi. Bukan saja dia tidak bisa terbang, bahkan berjalan menjadi sangat sulit. Mungkinkah ini formasi penuegelan? Apa yang disegel di sini? Long Lin berkata untuk memotong semua tanaman merambat yang mengikatnya. Mungkinkah dia yang disegel di sini? Pikir Chu Feng. Karena Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, maka dia dapat mengatakan dengan lirikannya bahwa tempat ini adalah formasi penyegelan yang luar biasa. Jadi Long Lin benar-benar ingin menggunakan aku untuk membuka segelnya. Tapi kan, mengapa dia disegel di sini? Bukankah tempat ini adalah sisa era kuno? Dan sudah berapa lama dia di sini? Mungkinkah dia bukan pohon besar itu, dan dia malah disegel di pohon besar itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi di tempat ini? Pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mulai merenung. Dia terus merasa bahwa dia dieksploitasi oleh Long Lin itu. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Tidak bisa terlalu memikirkannya. Demi menyelamatkan Yao Er, aku harus memasukkan semua yang aku miliki ke dalam tugas ini, pikirnya. Meskipun Chu Feng telah melihat melalui niat Long Lin, dan meskipun dia dipenuhi dengan pertanyaan di dalam hatinya, tapi Chu Feng tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang Long Lin ingin lakukan. Meskipun dia tahu bahwa Long Lin menggunakannya untuk membuka segelnya, tapi Chu Feng tidak punya pilihan selain membiarkan dirinya dimanfaatkan. Wush wush wush. Chu Feng pun mulai mengayunkan pedang di tangannya. Menggunakan pedang itu, ia mulai memotong tanaman merambat di depannya. Hanya saja, tanaman merambat itu benar-benar terlalu kuat. Aura pedang itu juga tidak berguna. Chu Feng hanya mampu memotong tanaman merambat itu, dengan cara menempatkan semua kekuatannya ke dalam pedang itu sendiri. Namun karena tempat ini begitu luas, dan Chu Feng berada di bawah tekanan besar yang membuat setiap langkahnya sulit untuk dilakukan. Jadi, memotong tanaman merambat di sini adalah tugas yang sangat berat. Namun demikian, Chu Feng tidak punya pilihan selain terus maju.
Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng bisa mengatakan bahwa meskipun ada banyak tanaman merambat di sini, tapi mereka semua menunjuk ke satu arah. Chu Feng merasa bahwa jika dia mengikuti arah itu, dia akan dapat menemukan apa yang Long Lin inginkan. Untuk ketidakberdayaan Chu Feng, begitu dia mulai, dia terus memotong tanaman merambat selama 1 tahun penuh. Bagi Chu Feng saat ini, waktu 1 tahun penuh benar-benar terlalu lama. Lagi pula, dia sedang menghadapi aula kegelapan, yang merupakan musuh yang sangat kuat. Dalam periode 1 tahun ini, banyak peristiwa tak terduga yang bisa terjadi. Namun demikian, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia harus berhasil. Jika dia gagal, dia tidak akan bisa menyelamatkan Yao Er. Karena itulah, dia memutuskan untuk melanjutkan dengan sepenuh hati. Akhirnya setelah 1 tahun dan 2 bulan berlalu, Chu Feng akhirnya melihat Long Lin. Long Lin berada di sangkar yang sangat besar. Bagian luar kandang itu adalah tempat di mana semua tanaman merambat itu terhubung. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kamu diketemukan, seru Chu Feng. Chu Feng telah memotong tanaman merambat selama 1 tahun dan 2 bulan berturut-turut. Dalam periode waktu ini, dia tidak minum setetes air pun atau makan sebutir beras pun. Dan bahkan, dia bahkan tidak tidur sebentar pun. Adapun pedang di tangannya, itu tidak berhenti mengayun untuk sekejap. Itu tidak mengherankan bahwa Chu Feng sangat kelelahan, dan berada di ambang kehancuran. Namun setelah melihat bahwa Long Lin disegel di dalam kandang, kekuatan tiba-tiba saja masuk ke dalam tubuh Chu Feng. Pedang di tangannya terus maju tanpa berhenti sesaat pun. Wush wush wush. Pedang di tangan Chu Feng menjadi sangat cepat. Kecepatan di mana ia memotong itu bahkan lebih cepat dari waktu ketika Chu Feng pertama kali memasuki tempat ini. Saat Chu Feng menebas dan memangkas tanaman itu, semua tanaman merambat segera dipotong. Bang! Akhirnya, sangkar besar yang awalnya ditangguhkan di udara oleh tanaman merambat itu, seketika saja jatuh ke tanah. Hanya saja pada saat itu, Long Lin di dalam kandang itu masih duduk di sana dalam posisi bersila dengan matanya tertutup rapat. Bahkan tidak ada sedikit pun reaksi darinya, dan seolah-olah dia adalah mayat. Sepertinya aku harus memotong kandang itu juga, pikir Chu Feng. Chu Feng mengacungkan pedang di tangannya, dan kemudian meretas kandang itu. Dia ingin membebaskan Long Lin sepenuhnya. Dentang! Namun tepat pada saat pedang Chu Feng hendak mencapai kandang Long Lin, kandang itu sebenarnya mulai berubah. Beberapa tanaman merambat memisahkan diri dari sangkar, dan berubah menjadi tangan besar yang mengambil pedang Chu Feng. Wah! Teriak Chu Feng. Sebagai tanggapan, Chu Feng berteriak dengan keras. Kemudian, Thunder Armor dan Thunder Wings muncul pada dirinya secara bersamaan. Ketika kultivasi Chu Feng meningkat, kekuatannya juga meningkat sangat besar. Meskipun tangan yang dibentuk oleh tanaman merambat itu sangat besar, tapi itu tidak dapat menghentikan Chu Feng saat ini. Tiba-tiba saja, kandang itu benar-benar berbicara. Garis keturunan surgawi. Kamu siapa? Mengapa kamu di sini? Tanya kandang itu. Setelah melihat dari dekat, Chu Feng pun terkejut. Kandang itu tidak hanya membentuk tangan yang sangat besar untuk menghentikannya, tapi ada juga sepasang mata yang memandangnya dari atas sangkar. Garis keturunan surgawi, apakah kamu mengatakan bahwa aku memiliki garis keturunan surgawi? Tanya Chu Feng yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Segera, dia pun buru-buru bertanya lagi. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki garis darah surgawi? Tanya Chu Feng. Jangan selamatkan dia. Jika tidak, kamu akan menyesali tindakan kamu. Jangan selamatkan dia. Jika tidak, kamu akan menyesali tindakan kamu. Jangan selamatkan dia. Jika tidak, kamu akan menyesali tindakan kamu, ucap kandang itu. Namun demikian, kandang itu mengabaikan pertanyaan Chu Feng. Justru sebaliknya, kandang itu mengulangi kata-kata itu. Pada saat itu, Chu Feng merasa hatinya teralihkan, dan pikirannya mulai kacau. Dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak, dan dia sebenarnya dipengaruhi oleh kata-kata itu. Kata-kata itu bukan kata-kata biasa. Sebaliknya, mereka memiliki kekuatan khusus.
Jika Chu Feng terus mendengarkan, maka dia kemungkinan akan menjadi gila, dan kemudian mati di sini. Maafkan aku harus menyelamatkannya, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia meraih erat ke gagang pedang dengan kedua tangan dan menebas ke bawah. Sing, pedang di tangannya langsung menembus ke dalam kandang itu. Sing sing sing, ketika pedang Chu Feng menembus kandang itu, retakan yang tak terhitung mulai meluas dari lokasi di mana pedang itu menyerang. Retakan itu tumbuh lebih besar dan lebih besar lagi. Segera, mereka menutupi seluruh kandang. Wush! Pada saat itu, Long Lin yang sedang duduk bersila di kandang dengan mata tertutup rapat, dia tiba-tiba saja membuka matanya. Mengaum. Ketika matanya terbuka, itu seperti kebangkitan naga ganas yang telah tertidur untuk waktu yang sangat lama. Aura yang tak terlukiskan juga segera menyapu. Rumble. Menghadapi aura itu, sangkar yang dipenuhi dengan retakan hancur dalam sekejap, dan serpihan-serpihan sangkar itu diterbangkan ke seluruh tempat. Melihat itu, Chu Feng dengan hati-hati memanggil, "Senior." Itu jelas-jelas Long Lin. Namun demikian, auranya bahkan lebih menakutkan daripada aura Long Lin sebelumnya. Chu Feng merasakan bahaya fatal dari Long Lin itu. Meskipun dia tidak sengaja melepaskan niat membunuh, tapi Chu Feng merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Seolah-olah dia adalah eksistensi yang dilahirkan untuk membunuh. Sejujurnya saja, menghadapi Long Lin seperti itu, bahkan Chu Feng menjadi takut, dan tidak tahu apakah Long Lin ini tahu siapa dia. Jika dia tidak melakukannya, maka akan sangat mungkin baginya untuk akhirnya membunuhnya. Namun ketika Long Lin perlahan-lahan berdiri, dia bahkan tidak repot-repot melirik Chu Feng. Dengan lompatannya, dia langsung menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah semburan udara yang keras. Auranya yang menindas, dan ruang yang terdistorsi. Chu Feng tahu bahwa Long Lin telah terbang ke arah tempat dia berasal. Sepertinya, dia berencana meninggalkan tempat ini. Apakah itu Long Lin? Ataukah dia hanya kekuatan Long Lin yang disegel? Pikir Chu Feng. Saat Chu Feng melihat ke arah yang Long Lin menghilang, dia mulai merenungkannya. Bas-bas. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba merasa bahwa tekanan yang telah menekan gerakannya mulai menghilang dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, kekuatan Chu Feng mulai kembali. Dia akhirnya tidak lagi dibatasi oleh tempat ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.